Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kelompok kami, kelompok pertama, sudah menyelesaikan tugas kelompok mengenai riset pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan dari kelompok 1. Ada Rizka Sila Dewi NIM 071, ada Abdurrahman NIM 144, ada saya Novi Ramdhani NIM 193 dan Nur Jamila 216. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran mempunyai peran yang besar dalam kemampuannya untuk menyediakan informasi yang diperlukan manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan mempunyai tujuan dalam hal mengidentifikasikan masalah dan peluang pengumpulan data pengelolaan dan penganalisaan data, penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi dan solusi yang efektif dan efisien di bidang pemasaran perusahaan. Menurut penjelasan di atas bahwasanya pemasaran merupakan penelitian yang sistematik. Ia memiliki rencana-rencana dalam tiap tahapan kerjanya, memiliki metodologi yang jelas, didokumentasikan dengan baik, direncanakan dengan baik dan menggunakan metode ilmiah. Yang penting juga harus diketahui bahwasanya proses pemasaran harus bersifat objektif dan dilaksanakan dengan benar menurut kaidah ilmiah. Yang kedua, mengenai tujuan riset pemasaran. Tujuan riset pemasaran di sini ada beberapa. Yang pertama, mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Yang kedua, bebas dari pengaruh keinginan pribadi atau political bias. Identifikasi pengumpulan data, analisis dan interpretasi hasil penelitian. Yang ketiga, ada identifikasi, meliputi kegiatan identifikasi mulai dari masalah manajemen sampai merumuskan ke dalam bentuk masalah riset pemasaran atau marketing research problem. Yang keempat, ada guna metode yang tepat untuk pengumpulan data. Yang kelima, guna metode analisis yang tepat. Dan yang terakhir ada interpretasikan. Di sini tujuan dari riset pemasaran bagi perusahaan ada beberapa hal. Yang pertama, ada evaluating, di mana evaluating ini adalah riset pemasaran biasanya digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua, ada understanding, di mana understanding ini sangat diperlukan dalam melakukan riset pemasaran karena understanding ini berfungsi untuk menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insting atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan perilaku konsumen serta harapan dan keluhan mereka terhadap produk. Yang ketiga, ada predicting, di mana predicting ini memiliki fungsi dalam riset pemasaran, yaitu prediksi yang dilakukan dalam riset yang sangat beresiko karena sifatnya sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Di sini juga ada jenis riset pemasaran berdasarkan tujuannya. Yang pertama, ada problem solving research, di mana riset pemasaran yang diadakan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran.
Riset pemasaran jenis ini berorientasi pada masalah pemasaran yang sudah pernah terjadi, diidentifikasi dan dievaluasi kembali untuk mendapatkan solusi, serta mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Yang kedua ada controlling research. Riset pemasaran yang diadakan untuk pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Riset pemasaran yang dilakukan secara reguler akan mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran agar mampu menghasilkan zero defects dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada planning research, di mana riset pemasaran yang diadakan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Sebuah perencanaan bisnis atau pemasaran memerlukan informasi dari riset pemasaran untuk dapat mengukur secara tepat target serta strategi yang akan disusun agar tidak merugikan perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizazila Dewi, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah riset pemasaran. Perkembangan riset pemasaran di awal abad 20 sejajar dengan tumbuhnya konsep pemasaran. Mulai periode ini, filsafat manajemen yang memberi arah pada organisasi secara perlahan-lahan berubah ke arah orientasi konsumen seperti apa yang kita alami sekarang. Selama periode tahun 1900 sampai dengan 1930, perhatian manajemen terutama difokuskan pada masalah-masalah dan peluang-peluang yang berkaitan dengan produksi. Antara tahun 1930 sampai akhir tahun 1940-an, orientasi berubah ke masalah dan peluang yang berkaitan dengan distribusi. Sejak akhir tahun 1940-an, perhatian mulai terarah pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Perubahan filsafat manajemen dalam periode-periode tersebut tercermin dalam kegiatan pemasaran dari berbagai organisasi. Meskipun sudah ada beberapa orang dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan riset pemasaran insidentil sebelum tahun 1910, periode 1910 sampai dengan 1920 dikenal sebagai periode penggunaan formal riset pemasaran. Di tahun 1911, George Frederick mendirikan sebuah perusahaan riset dengan nama The Business Bourse. Charles Collins Perlin pada tahun yang sama ditunjuk sebagai manajer divisi riset komersil dan dari Curtis Publishing Company. Pemakaian nama riset komersil mempunyai makna khusus karena kebanyakan orang-orang bisnis menganggap istilah riset terlalu tinggi untuk jasa bisnis. Perlin mengelola salah satu organisasi riset terkemuka dalam periode ini. Keberhasilan pekerjaan Perlin memberi inspirasi kepada beberapa perusahaan industri dan media periklanan untuk mendirikan divisi riset. Pada tahun 1915, United States Rubber Company mengontrak Dr. Paul G. Heidenstrom dengan tugas utama mengelola sebuah departemen baru, Departemen Riset Komersil. Di tahun 1917, Swift dan Company mengontrak Dr. Louis D.H. Weld dari Yale University untuk menjadi manajer dari Departemen Riset Komersil. Di tahun 1919, Profesor C.S. Duncan dari University of Chicago menerbitkan Commercial Research, An Outline of Working Principles. Karya ini dianggap sebagai buku utama yang pertama kali diterbitkan dalam bidang riset komersil. Di tahun 1921, Market Analysis karya Percival Ward diterbitkan dan merupakan buku tentang riset yang untuk pertama kali memperoleh sambutan hangat. Buku ini mengalami cetak ulang beberapa kali. Di tahun 1937, Lyndon O. Brown menerbitkan Market Research and Analysis. Buku ini menjadi salah satu buku teks perguruan tinggi yang terkenal, dan fenomena ini mencerminkan minat yang makin berkembang terhadap riset pemasaran di kalangan kampus. Penerimaan konsep pemasaran mendorong perubahan dari tekanan ke riset pasar menuju ke riset pemasaran. Riset pasar mengimplikasikan bahwa fokus riset adalah
pada analisis pasar. Pergeseran ke riset pemasaran memperluas hakikat dan peranan riset, dengan tekanan pada hubungan antara peneliti dengan proses manajemen pemasaran. Publikasi riset pemasaran karangan Harper Boyd dan Ralph Westphal di tahun 1956 mencerminkan perubahan dalam orientasi ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamilah, NIM 216. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan tentang sistem intelijen pemasaran. Sistem intelijen pemasaran atau market intelligence adalah informasi sehari-hari yang relevan dengan pasar perusahaan, dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat dan percaya diri dalam pengambilan keputusan untuk menentukan peluang pasar, strategi penetrasi, serta pengembangan pasar. Intelijen pasar di sini diberlakukan ketika memasuki pasar luar negeri. Dengan demikian, dapat diartikan intelijen pasar adalah langkah dalam pembuatan strategi ekspor. Sistem intelijen pemasaran di sini merupakan bagian dari sistem informasi pemasaran serta sangat erat kaitannya dengan sistem catatan internal perusahaan dan riset pemasaran. Sistem intelijen pemasaran ini dilakukan perusahaan guna melihat posisi persaingan dalam bisnis yang sejenis, sekaligus menentukan posisi perusahaan dalam menentukan letak persaingan bisnisnya. Intelijen pemasaran di sini mempunyai pengaruh besar yang tidak hanya pada persoalan ekonominya, tetapi juga dapat menimbulkan gagasan keunggulan bersaing bahwa suatu perusahaan itu yang sukses menjalankan intelijen pemasaran akan mengambil posisi yang unik untuk membedakan dirinya dengan pesaing lainnya. Disimpulkan, sistem dari intelijen pemasaran di sini mendeskripsikan dari lingkungan bisnis, maka bentuk keterkaitan akan digunakan seperti kemampuan perusahaan untuk mengelola sistem intelijen pemasaran dan data luar dari pesaingnya. Kemudian sumber-sumber dalam intelijen pemasaran. Sumber dalam intelijen pemasaran di sini terdapat dua komponen, yaitu komponen internal dan eksternal. Sumber intelijen pemasaran internal di sini terdapat satu, karyawan perusahaan. Dengan adanya karyawan perusahaan, berbagai macam keahlian intelijen pemasaran terhadap pengetahuan tentang pesaing, kompetisi, teknis, pemahaman pasar atau keahlian lainnya dapat diketahui. 2. Database yang independen. Sebuah data internal yang mengelola data-data, baik berhubungan dengan data perusahaan maupun data pesaing. 3. Kumpulan studi riset pemasaran. Studi di sini meliputi riset pasar terhadap pesaing baik, yang meliputi riset produk, penjualan, dan promosi dari pesaing. Kemudian, untuk sumber intelijen pemasaran yang kedua yaitu sumber intelijen pemasaran eksternal, di mana terdapat satu, pakar-pakar. Seorang pakar merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang satu sumber atau aktivitas. 2. Konsultasi intelijen pemasaran. Para konsultan intelijen pemasaran di sini menggunakan pengalaman dan keahlian mereka untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, pemasok. Pemasok di sini adalah sumber informasi yang bisa didapatkan perusahaan berkaitan dengan pengiriman bahan baku pesaing, sehingga dari data pemasok perusahaan bisa mengambil langkah lebih baik dari pengiriman bahan baku oleh pesaing maupun kualitas pengiriman bahan baku. 4. Agen pemerintah. Agen dan departemen pemerintah merupakan sumber yang dapat dinilai untuk data intelijen persaingan. 5. Foto-foto. Sebuah perusahaan menggunakan sebuah helikopter untuk mengambil gambar sebuah pabrik.
perusahaan itu sedang mencoba untuk memutuskan apakah perlu menanamkan sejumlah uang dalam divisi elevator yang tidak menguntungkan. Kemudian yang ke-6, koran dan publikasi lainnya. Surat kabar atau koran terkadang mencetak berita secara berkala tentang keberhasilan, kegagalan, peluang, dan ancaman terhadap perusahaan-perusahaan. 7. Yellow page. Halaman kuning atau halaman kuning adalah salah satu sumber yang paling murah dan paling mudah untuk memperoleh informasi intelijen pemasaran. Halaman kuning dapat digunakan untuk intelijen persaingan dengan tujuan antara lain untuk menemukan jumlah pesaing dalam suatu pasar, kemudian untuk mendefinisikan suatu wilayah perdagangan secara realistis. 3. Untuk menemukan para pemasok dan para distributor. 4. Untuk mengali informasi pemasaran dan produknya. Kemudian yang terakhir untuk menentukan ukuran industri. Untuk sumber intelijen pemasaran eksternal yang ke-8 terdapat Dewan Penasehat, di mana Dewan Penasehat ini dapat memberikan nasihat dalam beberapa topik: teknologi ekonomi, investasi, politik lingkungan, sumber daya manusia, dan preferensi konsumen, yang merupakan bidang kegiatan yang sering dilakukan oleh Dewan Penasehat. Mungkin sekian pemaparan saya mengenai sistem intelijen pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, NIM 1907211001444. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran yaitu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penemuan masalah. Jadi sebelum kita melakukan riset, kita harus menemukan masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, merumuskan latar belakang penelitian. Yang kedua yaitu tahap merumuskan kerangka teori dan pengembangan pendekatan untuk memecahkan masalah, di mana tahap ini dilakukan sebagai formulasi lebih terperinci dari tujuan penelitian dan kerangka teori, model analisis yang akan dipergunakan, ataupun faktor yang mempengaruhi desain penelitian. Yang ketiga yaitu formulasi desain riset. Pada tahap ini di dalamnya termuat secara prinsip prosedur untuk pengumpulan data, cara menguji hipotesis, dan juga dengan model analisis yang akan kita gunakan seperti itu. Yang keempat yaitu tahapan lapangan dan pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu ada dua, yaitu primer maupun sekunder. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara pribadi, wawancara di rumah maupun di kantor. Sedangkan pengumpulan data sekunder itu dapat digunakan melalui fasilitas internet, perpustakaan, publikasi, lembaga-lembaga maupun majalah seperti itu. Yang kelima yaitu persiapan data analisis data, di mana persiapan ini meliputi editing dan juga transkrip dan verifikasi. Yang keenam yaitu pembuatan laporan dan presentasi, di mana hasil yang kita teliti tersebut harus dibuat laporan dan laporan tersebut kita presentasikan. Selanjutnya yaitu metode riset pemasaran, di mana metode riset pemasaran tersebut ada 3 cara. Yang pertama yaitu kuesioner, yang kedua yaitu FGD, focus group discussion, dan yang ketiga yaitu survei. Untuk kuesioner, di sini metode riset kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tentang data yang kita inginkan dan kita perlukan. Yang kedua yaitu FGD, focus group discussion, di mana metode ini yaitu dengan membuat grup diskusi ataupun kelompok untuk berdiskusi, baik 3 orang maupun lebih seperti itu. Yang ketiga yaitu survei, di mana metode riset pemasaran yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang produk ataupun jasa yang akan kita riset, secara kita mendatangi
tujuan yang akan kita teliti. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.